Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Ya, tadi habis dari Polres Bandara Soekarno-Hatta, ya. Saya dapat berita, langsung saya beritakan kepada saudara. Inilah kesetiaan saya, dimanapun saya sampaikan berita-berita terbaru tentang umat Tuhan Israel, anak sulung Tuhan Israel, dan juga tentang orang yang memusuhi Israel termasuk Hamas. Saudaraku yang saya kasih, jadi beberapa jam yang lalu kita telah mendengar berita bahwa Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, meninggal. Pemimpin tertinggi Hamas meninggal dunia. Saudara, jadi saudara, di Palestina terjadi kekacauan. Kekacauannya seperti apa? Itu ada anggota Hamas lagi ditahan oleh pihak otoritas Palestina, ya, karena membawa senjata api. Ditahan oleh pihak otoritas Palestina, saudara. Jadi pihak Hamas mengancam pihak otoritas Palestina, kalau nggak dibebaskan nanti jam 10 malam terjadi perang saudara, ya. Nah, ini saya akan baca, ya. Perang saudara Palestina bisa pecah di tepi barat. Brigadir Tulkarim, ultimatum otoritas Palestina. Ya, saya akan bacakan, ya, saudara. Ya, perang saudara Palestina potensial pecah di tepi barat. Brigadir Tulkarim, ultimatum otoritas Palestina, ya. Terus bentar, ya. Nah, ini saudara. Ya, perang saudara antara sesama etnis Palestina potensial pecah di kawasan tepi barat yang sebagian besar diduduki Israel. Brigadir Tulkarim, cabang dari Brigadir Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyatakan kalau personel dinas keamanan di otoritas Palestina menangkap salah satu anggota setelah mencegat kendaraannya dan menyita senjatanya Senin 29 bulan 7 2024. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, ceritanya ini ada anggota jihad, ya, Palestina atau anggota Hamas, ya. Dia, saudara, dicegat atau ditahan oleh pihak otoritas Palestina ketika pihak otoritas Palestina itu razia. Kemungkinan pihak otoritas keamanan Palestina ini maksudnya polisi, ya. Jadi ada senjata api, jadi ditahan senjata apinya, dan juga termasuk yang membawa senjata api ditahan yang adalah anggota Hamas, ya. Milisi perlawanan tersebut kemudian mengultimatum dan memberi waktu ke aparat keamanan otoritas Palestina hingga pukul 10 malam untuk melepaskan anggota gerakan perlawanan mereka, ya. Di sini namanya tarik balit. Ya, jadi tarik balit ini anggotanya Brigadir Al-Qassam lah, ya. Ya, jadi ditangkap oleh otoritas Palestina karena bawa senjata, saudara. Luar biasa, ya. Semenjak Haniyeh mati, saudara, tak dihormati lagi mereka, ya. Brigadir Tulkarim menyatakan setelah jam 10 setiap orang yang menahan tarik adalah orang-orang yang ingin menyeret kota dan kamp serta menyalakan api perang, saudara, yang tidak kami inginkan, karena satu-satunya tujuan perlawanan kami adalah pendudukan Israel. Saudara gue kasih, inilah yang dikatakan Alkitab itu, ya. Ya, mereka bersatu menyerang, bertuju mereka berlari, dan nanti mereka sama mereka sendiri ribut berlawanan. Ini digenapi karena Israel itu umat Tuhan, jangan main-main gitu, ya. Jangan main-main, ya. Terus dalam sebuah pernyataan Brigadir Tulkarim menampakkan bahwa pesan yang mereka sampaikan sangat jelas. Kami, ya, tidak ingin menjadi bentrok, ya, dengan Anda, dan kami tidak akan menembaki markas Anda. Maksudnya markas otoritas Palestina, ya. Yang kami ingin hanyalah pembebasan Tarik. Jadi yang ditangkap ini Tarik, ya, namanya, ya. Dan Bingguit, ternyata dua, ya, ada dua, Tarik, ada Bingguit yang ditangkap oleh otoritas Palestina karena membawa senjata api.
untuk menjaga perdamaian sipil. Bunyi pernyataan Brigadir Tulkarim kepada aparat keamanan otoritas Palestina. Berarti ini Tulkarim ini komandannya mereka ya, mengultimatum ya keamanan otoritas Palestina untuk membebaskan. Kalau nggak dibebaskan jam 10 malam ini akan terjadi perang saudara. Kita lihat aja berani nggak otoritas Palestina yang tetap menahan. Kalau berani berarti berani nggak ya Brigadir tadi ya Tulkarim tadi menyerang. Nah itu aja ya. Pernyataan itu menambahkan camp yang terkena dampak penderitaan, kehancuran infrastruktur akibat pendudukan dan penghancuran jaringan air dan listrik adalah kewajiban nasional dan agama bagi semua kelompok masyarakat kita untuk berdiri bersama mereka dan mendukung ketabahan dan dukungan mereka tidak menjadikan camp tersebut sebagai medan peperangan. Ya, jadi bagi dinas keamanan pemerintah kita ya kata mereka sumber lokal mengonfirmasi kalau dinas keamanan Palestina otoritas Palestina menangkap Tel Abilidi yang dianiaya dan menyita senjatanya di Tulkarim. Saudara, senjatanya disita, orangnya digebukin. Ini anggota si Tulkarim ini ya. Ya. Sumber tersebut mengindikasikan ya ban-ban dibakar di pintu masuk camp Tulkarim sebagai protes terhadap penangkapan pemuda Tariq Al-Balidi oleh Dinas Keamanan Otoritas Palestina. Selama beberapa hari terakhir, Dinas Keamanan Otoritas di tepi barat telah meningkatkan upaya untuk membunuh dan menangkap mereka yang menentang dan menganiaya pendudukan dan Tulkarim hingga Tubas. Melalui penindasan terhadap warga Palestina di Bethlehem. Ngeri ini, seram saudara. Ini bisa terjadi perang saudara ya. Jadi ketika si Ismail Haniyeh mati, dibunuh oleh Israel, kemungkinan Israel ya, itu saudara akhirnya Hamas itu tidak ada harganya lagi ya. Itu mereka yang bawa-bawa senjata itu ditangkapin saudara ya, ditangkapi oleh otoritas Palestina ya. Jumat lalu masyarakat Palestina di tepi barat berhasil mengeluarkan komandan batalion seterusnya lah ya. Ya kita lihat aja nanti ya bagaimana, apakah dilepaskan. Kalau dilepaskan anak buah si Tulkarim berarti tidak jadi perang saudara. Tapi kalau jam 10 malam tidak dilepaskan berarti terjadi perang saudara. Makanya saudaraku yang saya kasih, firman Tuhan itu ya dan amin ya. Firman Tuhan bilang bersatu mereka menyerbu, bertujuh mereka berlari, dan musuh-musuh mereka akan perang satu sama lain. Jadi Israel nanti hanya menonton. Nah, itu yang dikatakan Alkitab di Mazmur 91 itu. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, tapi aku tetap menonton. Nah, saudara, doakan terus pelayanan kami ya, Gereja Tanpa Tembok Sri Pintu. Besok kami akan buat KKR di sana. Sudah 6 tahun pelayanan ini, kurang lebih. Oke, haleluya. Ini udah sampai di wilayah, kita kehujanan. Kita akan tempuh terus demi jiwa-jiwa. Kita harus rela melakukan apa saja, jiwa-jiwa saudara. Ini hujan lebat sekali dan pohon-pohon juga banyak. Waduh, doakan ini jangan ada pohon yang bermasalah. Nah, oke. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam, tetap semangat, sehat, corona virus mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, ya kita doa dulu.
baru nanti nyanyi. Setelah nyanyi kita makan bersama. Dan yang mau ambil kopi-kopi, yang mau ambil teh manis, rokok tidak boleh. Tidak boleh. Hanya kopi dan teh manis. Nah, hari ini yang jual kopi rezekinya melimpah. Ya, walaupun yang hadir mungkin hanya seperempat, tapi hatiku bahagia. Hatiku bahagia berjumpa dengan teman-teman di sini. Haleluya. Kita di sini nggak ada bicara suku, nggak ada bicara sosial, nggak ada bicara, maksud saya tidak bicara tingkat sosial, tidak ada bicara tentang agama. Kita bicara. Ngerti nggak lo? Nah, gua dulu disimak di Cipinang tahun 996, 6 kali masuk penjara. Biasanya itu pakai kartu bebas. Makan bebas. Makan bebas. Naik angkot bebas. Megamadi ya. Tapi puji Tuhan, tahun 1996 saya mengakhiri semua kejahatan karena saya berjumpa dengan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. 2 Korintus 5:17, barang siapa di dalam Yesus Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Haleluya. Karena saya dari latar agama yang bukan Kristen, sehingga keluarga saya sepertinya tidak senang dan banyak yang menolak saya. Tetapi puji Tuhan, saya terus berdoa. 7 tahun ibu saya berjumpa dengan Yesus, ayah saya berjumpa dengan Yesus, adik saya berjumpa dengan Yesus, dan keluarga saya banyak sekarang yang sudah percaya Yesus. Orang sini juga nggak biasanya kita kasih begini, karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir. Ini 40 apa berapa gitu lah ya, sepertiganya. Jadi ya udah terus. Mulutnya bisa berkata Yesus itu Tuhan, tetapi di hatinya ragu, Tuhan atau bukan Yesus ini, Tuhan atau bukan Yesus ini. Kenapa? Karena mulutnya mengaku Yesus Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kenapa jauh dari Tuhan? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus. Karena hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa percaya, yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dunia. Di luar Yesus pasti binasa. Di luar Yesus pasti tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Berikan haleluya. Lebih 1000 orang Bani Kedar Dembayot percaya Yesus. Setiap sudah 100 jumlahnya ya, itu biasanya ya itu dapat mujizat. Ada yang dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cilacap, di mana-mana lah ya. Berkurang lagi, datang lagi yang baru ya, dari Jawa Barat, dari Lampung, dari apa namanya, Manado ya, Manado ada juga, tapi dari Lampung, dari ini Madura ya, Madura, terus dari Palembang, banyak dari daerah-daerah yang selama ini kalian anggap wah ini fanatik, tapi bisa percaya Tuhan, luar biasa. Nah ini pelayanannya saudaraku yang saya kasih ya,
dukung pelayanan ini supaya ya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan, dan juga dukung doa supaya besok KKR kami tidak diganggu oleh kelompok radikal, ekstrem kanan, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok kadrun, karena 4 bulan yang lalu pernah mereka melakukan intimidasi ya. Dan saya percaya Tuhan beserta kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau kerjakan dalam pelayanan kami. Berkati mereka-mereka yang sudah mendukung pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ke Polres Soekarno-Hatta dan seterusnya dan seterusnya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.